Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Mandayu Ramadhari, NIM 2114031025 dari jurusan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan LKM 7 Agama Hindu dengan judul Kehidupan Setelah Kematian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apakah yang terjadi setelah kematian. Setelah mengalami kematian, tubuh fisik akan tetap berada di bumi, sedangkan energi vital dilepaskan kembali ke alam semesta. Tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 14 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi, seperti swargaloka, neter, atau neraka, tergantung dari kekurangan atau dosa dan tingkat spiritualnya. Adapun ke-14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta ini dibagi menjadi 7 tingkat alam eksistensi positif, yaitu tempat yang ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas, dan 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka yang kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, bumi digambarkan berwarna kemerahan karena memiliki aksi atau tindakan. Bumi adalah satu-satunya alam di mana kita memiliki tubuh fisik untuk melakukan sesuatu. Surga digambarkan dalam warna merah muda yang memiliki berlimpah kebahagiaan. Sedangkan kuning mewakili pengetahuan spiritual dan peningkatan alam komponen dasar halus satwa. Warna kuning ini akhirnya akan menjadi hampir putih pada tahap tertinggi yang menggambarkan kedekatan dengan prinsip Tuhan yang tak berwujud. Sedangkan tingkatan wilayah neraka diwakili oleh warna gelap sampai hitam karena adanya peningkatan dalam komponen dasar non-fisik tamas. Tingkatan surga di alam semesta dapat dilihat dalam gambar, yaitu terdiri dari surga bawah, surga atas, mahaloka, janaloka, tapaloka, dan satyaloka. Sedangkan alam neraka memiliki 7 tingkatan dengan proporsi dari komponen satu yang berbeda. Ketika seseorang pergi lebih dari berbagai tingkatan neraka, yaitu dari tingkatan 1 sampai 7, tingkatan kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus di dalam alam tersebut terus menurun dan tingkat penderitaannya akan terus berlipat ganda. Lalu siapa yang akan pergi ke neraka setelah kematian? Semua itu dapat dilihat dalam gambar. Yang akan pergi ke neraka setelah kematian tergantung dari jenis-jenis perbuatan dosa yang mereka lakukan selama hidup. Jangkauan, durasi, dan tujuan dibalik perbuatan jahat atau dosa merupakan faktor penting yang menentukan tingkatan alam eksistensi neraka mana yang dituju setelah kematian dibandingkan dengan hanya tindakan itu semata. Lalu apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Kita masing-masing terdiri dari 3 komponen dasar halus yang kasat mata. Komponen ini tidak dapat dilihat tetapi menentukan kepribadian dari diri kita. Ketiga komponen tersebut adalah satwa, yaitu kemurnian dan pengetahuan. Di dalam era saat ini, rata-rata orang memiliki dasar satwa mencapai 20%. Yang kedua adalah raja, yaitu aksi dan gairah. Di dalam rata-rata orang di era saat ini, komponen halus dasar raja mereka mencapai 30%. Yang terakhir adalah tama, yaitu ketidaktahuan dan inersia. Di dalam rata-rata orang di era saat ini memiliki komponen halus dasar tama mencapai 50%. Selanjutnya adalah bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Ada 2 jenis kematian yang berkaitan dengan waktunya, yaitu kematian akhir yang ditakdirkan, yaitu alam saat kematian tidak bisa dihadiri oleh seseorang. Yang kedua adalah kematian yang mungkin terjadi, yaitu keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setelah orang yang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal,
tetapi dapat diselamatkan akibat dari pahala atau kebaikan-kebaikannya. Bunuh diri itu merupakan tindakan yang disengaja yang terjadi ketika seseorang sedang mengalami fase kematian yang mungkin terjadi sesuai dengan takdirnya mereka. Dengan melakukan bunuh diri, kita hanya menyanyiakan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual dan karenanya juga menanggung dosa. Keparahan dosanya dapat bervariasi tergantung pada kondisi di mana orang tersebut melakukan bunuh diri. Sebenarnya adalah tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi maharloka perlu dilahirkan kembali ke alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karmanya. Dalam beberapa kondisi tertentu, orang-orang yang meninggal di bawah tingkat spiritual 60% pun dapat mencapai tingkatan maharoka, namun perlu dipertimbangkan lagi potensi seseorang itu untuk pertumbuhan spiritualnya yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi. Jeda waktu antara dua reinkarnasi di bumi rata-rata berkisar antara 50 hingga 400 tahun. Alasan-alasan untuk jeda waktu ini adalah yang pertama, tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi neter dalam jangka waktu yang tidak tertentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Yang kedua adalah keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan akun karma dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Reinkarnasi dari tubuh halus ditunda sampai tiba saatnya berbagai orang lainnya dengan siapa yang memiliki karma tersebut juga siap untuk bereinkarnasi. Yang terakhir adalah dalam regresi kehidupan masa lalu, reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat sehingga orang tersebut tidak mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyak, seseorang dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi dan oleh sebab itu ia dapat menghindari ketidakbahagiaan dan hukuman serta menikmati tingkatan-tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi. Sekali kita pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih rendah seperti alam eksistensi neter atau tingkatan neraka lainnya, maka kita akan tinggal di sana dan mengalami ketidakbahagiaan parah selama berabad-abad sampai kita benar-benar membayar kekurangan-kekurangan kita dalam rupa penderitaan dari hukuman berat yang dijatuhkan di sana sebelum kembali mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi di bumi. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian maupun materi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.